Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi, di video kali ini aku akan membahas tentang cerita kelam Gerakan 30 September PKI. Itu ceritanya pada tahun 1965 sampai sekarang 2020, udah 55 tahun silam. Bayangin, udah lama banget kan guys. Jadi di sini tuh aku menceritakan kayak gini supaya kita tuh ingat kembali gimana perjuangan pahlawan-pahlawan revolusi kita dulu gitu. Sebenarnya ini tuh tugas sekolah ya, yang memang disuruh buat video gitu, tapi karena aku berinisiatif untuk membuat video ini, bukan aku kasih tunjuk ke guru aku atau ke teman-teman sekolah aku, tapi aku ingin menunjukkan video ini untuk nanti kalian semua yang lihat video ini, dan kalian yang habis ini lihat video ini jangan lupa di share, karena kita membagikan kenangan memori-memori yang dulu yang tidak sepatutnya kita lupakan gitu. Jadi buat kalian, kenanglah jasa-jasa para pahlawan dengan kita cara menghargainya dan menghormati apa yang telah mereka lakukan dulu. Jadi sebelum kita masuk ke gerakan G30 SPKI, kita masuk dulu ke latar belakang Partai Komunis Indonesia atau yang sering disebut PKI. Check it out. Nah, PKI sendiri itu adalah Partai Komunis Indonesia yang dibentuk pada tanggal 23 Mei 1914 dan pendirinya bernama Hans Sneveld. Hans Sneveld gitu, payah guys namanya. Nah, Partai Komunis Indonesia ini mempunyai ideologi komunisme, marxisme, dan leninisme. PKI itu pada zaman itu merupakan partai komunis terbesar di seluruh dunia. Bayangin, seluruh dunia, dan anggotanya itu sampai 20 juta. Bayangin guys, udah paling terbesar di seluruh dunia, tapi dia juga belum puas dengan anggotanya dan dengan berdirinya partai sebesar itu ya. Nah, jadi dia itu terbesar di dunia di luar Tiongkok dan Uni Soviet. Sampai pada tahun 1965 anggotanya berjumlah 3,5 juta. Ditambah 3 juta dari pergerakan pemudanya. PKI juga mengontrol pergerakan-pergerakan para petani, anggota Barisan Tani Indonesia yang berjumlah 9 juta anggota, termasuk pergerakan wanita atau yang biasa disebut Gerwani, organisasi penulis dan artis, serta pergerakan sarjananya. Dan PKI mempunyai, itu tadi guys yang aku bilang, lebih dari 20 juta anggota dan pendukung pada masa itu dan merupakan partai terbesar di seluruh dunia. Oke guys, tadi kan kita sudah ke latar belakangnya Partai Komunis Indonesia. Sekarang kita ke latar belakangnya Gerakan 30 September PKI. Nah, diketahui ada 4 kemungkinan terjadinya Gerakan 30 September PKI. Kalau misalnya ini kelebihan atau kekurangan, mohon maaf lah ya, karena itu yang Nindi tahu. Nah, yang pertama itu pembentukan angkatan kelima. Nah, PKI yang merasa kekuatan militernya pada saat itu masih sangat lemah di bawah angkatan darat, dia itu sangat berkepentingan untuk membentuk angkatan kelima yang terdiri dari buruh dan para petani yang dipersenjatai. Pembentukan angkatan kelima ini adalah gagasan dari Menlu China Zhou Enlai ketika dia mengunjungi Jakarta pada tahun 1965. Nah, dia bukan mengusulkan aja itu. Dia sampai menjanjikan kalau misalnya
ini nih angkatan kelima ini nanti jadi terbentuk, dia akan memasukkan 100.000 senjata nih, senjata ya kan, secara gratis. Nah gitu. Jadi si Menlu Cina Cho En-lan ini bukan hanya mengusulkan pembentukan angkatan kelima, tapi dia juga akan menjanjikan untuk memberi senjata 100.000 secara gratis. Nah, gimana PKI nggak tergiur ya kan? Ya orang yang dikasih 100.000 senjata secara gratis. Maka dari itu PKI terus memperkuat, mempertahankan, dan terus mendesak pembentukan angkatan kelima yang tetap ditolak oleh angkatan darat. Begitu juga dengan Laksamana Muda Marta Dinata yang menolak atas nama angkatan laut. Tapi angkatan kelima ini hanya boleh dibentuk atau akan diterima jika berada di bawah komando ABRI. Nah, angkatan kelima ini nanti akan dipimpin oleh komando ABRI gitu. Pokoknya di bawahnya gitu. Jangan kayak berdiri sendiri gitu. Jadi harus ada pengawasannya. Tapi angkatan kelima itu juga tidak terjadi, mungkin mempertimbangkan situasinya yang akan memunculkan keribuan pada masa itu dan tidak dibentuk juga. Nah, PK itu kayak merasa udah agak ada dendam sedikit gitu ya sama angkatan darat, karena kan untuk pembentukan angkatan kelima ini tuh kayak TNI gitu juga sih di angkatan darat gitu. Jadi dia tuh kayak lebih berpersangka buruk kepada angkatan darat. Oke guys, kita masuk ke penyebab kedua, yaitu Nasakom. Nah, Nasakom ini singkatan dari Nasionalis, Agama, dan Komunis. Ideologi Nasakom adalah salah satu faktor dalam latar belakang gerakan 30 September PKI. Ketika pada Juli 1959, parlemen dibubarkan dan Soekarno mengeluarkan ketetapan konstitusi dekret presiden. Ia mendapat dukungan penuh dari PKI dan juga angkatan bersenjata diperkuat dengan mengangkat jenderal-jenderal militer ke posisi yang lebih penting dengan sistem demokrasi terpimpin. Sambutan PKI untuk demokrasi terpimpin sangat baik dan menganggap bahwa Presiden Soekarno mempunyai mandat untuk persekutuan konsepsi antara pendukung nasionalis, agama, dan komunis atau Nasakom. Namun, Angkatan Darat menolak ideologi Nasakom tersebut. Yang paling menonjol ini yang menolak ini adalah Jenderal Ahmad Yani. Dia sangat menolak keras gitu ya. Nah, muncul ini kecurigaan PKI. Yang pertama tadi udah nggak boleh ini dibentuk pembentukan angkatan kelima. Ini ideologi Nasakom yang dari presiden juga nggak disetujui sama dia gitu loh. Jadi kayak udah berarti PKI itu kayak udah berarti ini ada tujuan tertentu yang ingin dilakukan sama angkatan darat gitu. Udah kayak gitu kurasa pikiran si PKI ini kan sama angkatan darat. Padahal sebenarnya aku rasa ini pribadi aku sendiri, aku rasa itu nggak seperti itu. Mungkin jenderal-jenderal angkatan darat itu mempunyai maksud tertentu yang tidak bisa dijelaskan secara apa gitu, nggak bisa dijelaskan pokoknya sama orang itu gitu kan. Jadi aduh, greget kali aku nengok PKI ini yang selalu menerkah-nerkah dan menebak-nebak gitu kan tanpa ada bukti gitu. Tapi memang orang itu kiranya buktinya itu ya udah karena angkatan kelima nggak dikasih, ini juga nggak disetujui, jadi udah cukup ini buktinya untuk kita melakukan gerakan itu. Dan gerakan itu sebenarnya sudah direncanakan sudah bertahun-tahun ya, sudah dari pokoknya bertahun-tahun turun-temurun itu sudah direncanakan. Dan pada 30 September itulah baru terjadi gerakan itu yang seharusnya sudah terjadi pada tahun-tahun yang lalu, tapi baru saat itulah terjadinya. Oke, makin greget kan? Ayo kita ke yang ketiga penyebabnya. Oke guys, kita masuk ke penyebab yang ketiga, yaitu konfrontasi Malaysia.
Nah, Malaysia pada saat itu sebagai negara federasi yang baru terbentuk pada tanggal 16 September 1963 merupakan salah satu faktor penting dalam latar belakang gerakan 30 September PKI. Nah, ini tuh adalah penyebab yang paling menyebabkan bahwa terjadinya gerakan itu. Ini paling penting kali ini. Nah, konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia mendekatkan Soekarno dengan PKI sehingga dapat menjelaskan mengapa para tentara menggabungkan diri dalam gerakan 30 September. Itu kan tentaranya banyak tuh kan, yang bunuh 7 jenderal itu kan. Kayak disebarkan di setiap rumah itu banyak kali. Dan juga menjadi penyebab PKI menculik para tentara petinggi Angkatan Darat tersebut. Nah, terjadinya demonstrasi anti-Indonesia di Kuala Lumpur yang menyebabkan PM Malaysia Tunku Abdul Rahman menginjak-injak lambang Garuda. Ngeri kali. Ini tuh kayak konfrontasi besar kali antara Indonesia sama Malaysia, ini terjadi perpecahan yang sangat besar. Karena dipaksa itu tadi, si Abdul Rahman itu dipaksa para demonstran dan menyebabkan kemurkaan Soekarno. Ya iyalah, orang Garuda itu kan lambang Indonesia kan. Ya marahlah, kemurkaan gitu kan. Dan kemudian Insinyur Soekarno menyerukan gitulah pembalasan dendam dengan slogan Ganyang Malaysia, ganyang makan. Gitu kalau bahasa Jawa, makan atau apa gitulah ya. Ganyang Malaysia, dan memerintahkan Angkatan Darat untuk melakukannya. Pada saat itu, Letjen Ahmad Yani tidak ingin melawan Malaysia, yang pada saat itu Malaysia masih mendapat bantuan dari Inggris karena menganggap tentara tidak memadai untuk berperang dalam skala itu. Karena Malaysia punya tentara dibantu sama Inggris, sedangkan Indonesia sendirian gitu. Pasti akan kalah gitu loh. Jadi Letjen Ahmad Yani ini tidak ingin gitu. Nah, berbeda dengan si Kepala Staf Angkatan Darat Ahana Sution ini menyetujui karena khawatir isu Malaysia ini akan dimanfaatkan oleh PKI untuk memperkuat posisinya di bidang politik Indonesia. Pokoknya pada saat itu Angkatan Darat benar-benar dalam suatu kebingungan yang dua-duanya nih harus dipilih gitu loh. Nah, pada saat itu guys, tadi kan aku bilang Angkatan Darat itu berada dalam posisi yang sangat-sangat serba salah. Di satu sisi, mereka tidak yakin akan menang melawan Inggris. Namun, di sisi lain, mereka akan menghadapi kemurkaan Soekarno jika mereka tidak berperang. Nah, keraguan-keraguan inilah yang menghasilkan peperangan yang setengah hati di Kalimantan dan akhirnya mengalami kegagalan. Padahal ini adalah operasi gerilya di mana tentara Indonesia itu sangat menguasai. Tapi karena mereka melakukannya setengah hati, maupun menguasai maupun mahir, pasti kalau dilakukan setengah hati pasti hasilnya juga tidak akan memuaskan. Nah, kekecewaan Soekarno inilah karena tidak didukung oleh tentara membuatnya mencari dukungan kepada PKI. Nah, si PKI inilah yang tukang memanfaatkan ya kan. Dimanfaatkanlah Soekarno ini kan, dimanfaatkanlah kesempatan itu untuk keuntungannya dia sendiri. Gitu, si PKI itu emang kayak gitu memang. Nah, selain itu, Angkatan Darat juga menolak adanya poros Jakarta PON atau Pen Peking Pyongyang, itulah ya kan, yang akan membantu Cina memperluas semangat revolusi komunis. Nah, menurutku Angkatan Darat itu paling anti yang namanya sama komunis ya kan, sedangkan PKI ingin memperluaskan si komunis itu. Nah, si Cina membantu memperluas semangat revolusi komunis ini di kawasan Asia Tenggara sehingga dapat merusak baik hubungan dengan negara-negara tetangga. Nah, ya jelaslah penolakan itu diwujudkan ya kan dalam bentuk seminar di Gedung Sesquet Bandung yang dihadiri oleh 8 jenderal yaitu Rahmat Kartakusuman, J. Moko Ginta, Suwarto, Jamin Ginting, Suprapto, Sutoyo, MT Haryono, dan S. Parman pada 1-5 April 1965 yang menghasilkan
doktrin strategis politis Angkatan Darat yang dinamakan Tri Ubaya Cakti. Nah, pada saat itu situasi politik Indonesia yang genting pada sekitar bulan September 1965 memunculkan isu baru, yaitu isu adanya Dewan Jenderal yang mengidentifikasikan ada beberapa petinggi Angkatan Darat yang tidak puas kepada Soekarno dan berniat untuk menggulingkan pemerintahannya. Inilah yang memicu peristiwa gerakan 30 September PKI. Padahal isu-isu ini juga belum pasti ya. Dan aku rasa ini cuman isu-isu juga orang yang suka sama petinggi Angkatan Darat itu. Nah, jadi orang ini membuat isunya sedemikian mungkin lah ya kan, supaya para PKI itu percaya. Mungkin orang yang bikin isu ini nggak tahu lah, nggak boleh suzon kita lah ya kan. Jadinya udah kayak gitu, makin percayalah PKI dengan orang itu pun juga udah pala juga sama Angkatan Darat, karena bolak-balik apa yang mau diusulkan sama si PKI pasti selalu ditolak oleh Angkatan Darat. Nah, isu-isunya lagi juga Soekarno disebut-sebut menanggapi isu ini dengan memerintahkan pasukan Cakra Birawak untuk menangkap dan membawa para jenderal tersebut untuk diadili. Nah, kalian pasti ingat yang buat udah lihat film gerakan 30 September PKI. Nah, orang itu kan modus-modusnya tuh kayak jenderal, ayo ikut kami, disuruh presiden ke istana gitu kan. Nah, akan tetapi dalam prosesnya konon beberapa oknum pasukan yang terbawa emosi justru melepaskan tembakan, ya kan, malah ditembak. Ada 3 kalau nggak salah ya, 3 yang mati dan beberapa lainnya masih hidup dan disiksa lagi gitu. Justru malah melepaskan tembakan sehingga membunuh ke-7 petinggi TNI Angkatan Darat itu. Sebenarnya ada 7 atau 6 sih, pokoknya yang terkenal itu ada 7, tapi ada yang bilang 6, sebenarnya lebih dari 7 ya kalau aku rasa, karena banyak juga yang dibunuh pada saat itu. Nah, itulah. Oke guys, jadi sebelum kita masuk ke kronologi gerakan 30 September PKI, kita masuk dulu ke tujuannya. Tujuannya dia itu membentuk gerakan 30 September PKI. Check it out. Nah, jadi gerakan 30 September PKI adalah perbuatan PKI sendiri ya, dalam rangka usahanya untuk merebut kekuasaan di negara Republik Indonesia dengan memperalat Dignum Abri sebagai kekuatan fisiknya, dan tidak pernah terlepas dari tujuan PKI yang itu ya, pertama ya, tujuan PKI itu untuk membentuk pemerintahan komunis itu. Pokoknya dia tuh suka kali sama pemerintah komunis, jadi mau disebarluaskan gitu kan, bahwa tujuan tetap komunis di negara non-komunis adalah merebut kekuasaan negara dan mengkomuniskannya. Nah, jadi semua negara itu harus dikomuniskannya sama dia. Nah, usaha tersebut dilakukan dalam jangka panjang dari generasi ke generasi secara berlanjut. Nah, tadi tuh aku kan ada bilang, sebenarnya ini peristiwa ini juga bukan direncanakan pas bulan itu, enggak, ini tuh udah lama, dari generasi ke generasi secara berlanjut ya kan. Nah, selanjutnya bahwa kegiatan yang dilakukan tidak pernah terlepas dari rangkaian kegiatan komunisme internasional. Nah, jadi guys, itu tujuannya yaitu dia ingin mengkomuniskan semua negara yang non komunis jadi komunis gitu, semuanya diratakan jadi komunis. Oke guys, langsung aja kita masuk ke kronologi gerakan 30 September PKI. Check it out. Nah, peristiwa gerakan 30 September PKI bermula pada tanggal 1 Oktober. Nah, menurut aku sih memang iya 1 Oktober karena dia itu melakukan pergerakannya itu jam 4 subuh. Nah, jadi kalau misalnya kita ganti jam, hari dan tahun itu kan pasti jam 12 malam ya. Itu kan karena udah jam 4 berarti emang udah 1 Oktober. Nah, dimulai dengan kasus penculikan 7 jenderal yang terdiri dari anggota staf tentara oleh sekelompok pasukan yang bergerak dari lapangan udara menuju Jakarta daerah selatan. Nah, orang itu parah kali sih. Pertamanya itu malam-malam itu mereka rapat dan kayak menunjukkan sebuah papan tulis tuh kan. Di situ digambar mereka bergerak dari mana dan di situ mereka dikasih satu-satu foto yang harus mereka bunuh gitu.
Dan mereka bilang gini, culik jenderal itu dalam keadaan hidup atau mati. Berarti kan emang orang itu ingin mematikannya gitu kan. Kalau masih hidup ya disiksa dulu gitu. Kejam kali sumpah. Nah, 3 dari 7 jenderal tersebut diantaranya telah dibunuh di rumah mereka masing-masing, yakni Ahmad Yani, MT Haryono, dan DI Panjaitan. Sementara itu, ketiga target lainnya yaitu Suprapto, S. Parman, dan Sutoyo ditangkap secara hidup-hidup. Dan si Abdul Haris Nasution ini yang menjadi target utama kelompok pasukan tersebut berhasil kabur setelah berusaha melompati dinding batas ke Dubes Irak. Nah, menurut aku si Abdul Haris Nasution ini dia punya nama samaran gak sih, si Piri Tendean itu kan? Kurasa sih ya. Menurut kalian gimana? Komen kalian di bawah ya. Nah guys, meskipun demikian, si Piri Tendean beserta anak gadisnya yang bernama Adi Irma S. Nasution, si kalian kenal kan? Nah, menurut aku tadi si Abdul Haris Nasution itu yaitu namanya, nama aslinya. Dan Piri Tendean itu kayak nama samarannya gitu kurasa ya. Dan mereka pun tewas setelah ditangkap dan ditembak pada 6 Oktober oleh Regu Sergap. Nah, korban tewas di situ semakin bertambah saat Regu penculik menembak serta membunuh seorang polisi penjaga rumah tetangga Nasution. Nah, namanya itu Albert Naiborhu menjadi korban terakhir dalam kejadian ini. Tak sedikit mayat jenderal yang dibunuh lalu dibuang di lubang buaya. Lubang buaya itu kecil, nggak besar-besar kalinya lubangnya untuk masukkan orang situ lah ya kan, tapi kayak kurasa di gitu. Kalian bisa bayangkan gak sih guys, di situ dimasukkan terus dikeluarkan. Aduh, gak ngerti lagi, kejam kali sih dulu. Nah, sekitar 2000 pasukan TNI diterjunkan untuk menduduki sebuah tempat yang kini dikenal dengan nama Lapangan Merdeka, itu Monas. Walaupun mereka belum berhasil mengamankan bagian timur di area ini, sebab saat itu merupakan daerah dari markas Kostrad pimpinan Soeharto. Nah, jadi pada saat itu merupakan banyak perpecahan yang terjadi saat terjadinya pergerakan 30 September itu. Oke guys, jadi pada jam 7 paginya itu, Radio Republik Indonesia atau RRI menyiarkan sebuah pesan yang berasal dari Untung Syamsuri. Nah, gerakan 30 September itu dibimbing oleh si Untung Syamsuri inilah, si Komandan Cakrabiwa ini, bahwa gerakan 30 September PKI telah berhasil diambil ahli di beberapa lokasi strategis Jakarta beserta anggota militer lainnya. Nah, mereka banggakan diri gitu loh, bahwa mereka tuh udah bisa ngambil ahli gitu loh. Padahal yang mereka lakukan tuh salah gitu. Dan mereka bersikeras bahwa gerakan tersebut sebenarnya didukung oleh CIA yang bertujuan untuk melengsarkan Soekarno dan posisinya. Tinta kegagalan nyaris saja tertulis dalam sejarah peristiwa gerakan 30 September PKI. Hampir saja Pak Harto dilewatkan begitu saja karena mereka masih menduga bahwa beliau bukanlah seorang tokoh politik. Nah, jadi pada saat itu mereka tuh kayak salah paham gitu loh, bahwa tuh si Presiden Soekarno itu ada di istana, padahal sama sekali nggak ada di istana. Nah, Soeharto di situ tuh kayak meluruskan gitu loh, bahwa mereka ini salah, katanya si orang angkatan darat melengsarkan, tapi enggak sama sekali kan, padahal Soekarno itu nggak ada di istana. Dan pada saat itu Soekarno itu dalam keadaan sakit keras kan. Kalian harus nonton filmnya, nanti aku kasih linknya. Nah guys, selama beberapa saat salah seorang tetangga memberitahu pada Soeharto tentang terjadinya aksi penembakan pada jam 5:30 pagi beserta hilangnya sejumlah jenderal yang diduga sedang diculik. Mendengar berita tersebut, Soeharto pun segera bergerak ke markas Kostrad dan menghubungi anggota Angkatan Laut dan polisi. Soeharto juga berhasil membujuk 2 batalion pasukan kudeta untuk segera menyerahkan diri. Dimulai dari pasukan Brawijaya yang masuk ke dalam area markas Kostrad, kemudian disusul dengan pasukan Diponegoro yang kabur menuju Halim Perdana Kusuma. Jadi gerakan ini tuh yang menumpas itu si Soeharto sih menurutku, yang meluruskan gitu. Karena emang di situ dia kayak
bukan kayak gini maksudnya, itu kayak menjelaskan ke PKI gitu. Salah paham si PKI ini kan. Karena prosesnya berjalan kurang matang, akhirnya kudeta yang dilancarkan oleh PKI tersebut berhasil digagalkan oleh Soeharto. Sehingga kondisi ini menyebabkan para tentara yang berada di lapangan merdeka mengalami kehausan akan impresi dalam melindungi presiden yang sedang berada di istana. Padahal presiden gak ada istana, ngapain dilindungi kan? Oke guys, tadi kan kita sudah ke kronologinya, jadi sekarang kita ke masa berakhirnya peristiwa Gerakan 30 September PKI atau kronologis penumpasan PKI. Nah, sejak tanggal 1 sampai 6 Oktober, semua yang telah dilakukan PKI diluruskan kembali, dimulai dari telekomunikasi yang direbut oleh PKI telah diluruskan kembali. Nah, pada saat mereka melakukan gerakan 30 itu kan, penculikan itu kan, mereka semua kayak memutus semua jaringan telepon supaya mereka tidak bisa ngadu ke atasannya lagi gitu kan. Nah, sampai semua masalah pun sudah bisa ditangani pada saat itu. Nah, tanggal 3 sampai 4 Oktober mereka mencari mayat para perwira di lubang buaya yang mempunyai ukuran bergaris tengah 3,4 meter dan dalam kira-kira 12 meter doang. 12 meter dimasukkan ke situ. Sempit padahal cuma 34 bolongan gitu. Kebayang gak sih kalian? Gue gak kebayang loh. Dan pada tanggal 5 Oktober, jenazah para perwira TNI Angkatan Darat dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibatan. Dan pada tanggal 6 Oktober, para TNI Angkatan Darat tersebut ditetapkan sebagai pahlawan revolusi. Aku sih iya aja sih, karena kan emang udah pantas mereka dijadikan pahlawan revolusi. Oke guys, jadi tadi kan kita udah masuk ke penumpasan G30 PKI. Jadi kita masuk ke dampak pasca peristiwa Gerakan 30 September PKI secara sosial politik. Nah, secara politik telah lahir peta kekuatan politik, yaitu Tentara Angkatan Darat. Sampai bulan Desember 1965, PKI telah hancur sebagai kekuatan politik di Indonesia. Kekuatan dan pamor politik Presiden Soekarno memudar. Secara sosial telah terjadi penangkapan dan pembunuhan terhadap orang-orang PKI atau dianggap PKI yang tidak semua melalui proses pengadilan dengan jumlah yang relatif banyak. Nah, setelah kejadian itu, PKI dibubarkan pada tanggal 12 Maret 1966. Untuk itu, selanjutnya kita akan membahas tentang pahlawan-pahlawan revolusi kita, ketujuh pahlawan revolusi itu, dan kita bahas satu persatu ya guys. Cekidot. Oke, yang pertama kita akan membahas Jenderal Ahmad Yani. Jenderal TNI Ahmad Yani sendiri lahir di Jenar, Purworejo pada tanggal 19 Juni 1922. Pada tahun 1962, ia diangkat Presiden Soekarno menjadi Panglima Angkatan Darat ke-6, menggantikan Abdul Haris Nasution. Pria yang wafat dalam usia 43 tahun ini sempat ke Amerika Serikat untuk menempuh pendidikan di Kansas. Mengutip situs resmi Pemprov DKI Jakarta, Ahmad Yani memiliki kemampuan mengenai operasi gabungan yang pertama kali dipraktikkan dalam menumpas Permesta di Sumatera Barat dalam operasi 17 Agustus. Dan pada tanggal 1 Oktober 1965, Ahmad Yani diculik dan dibunuh hingga jenazahnya dimasukkan ke dalam lubang buaya. Usai jenazahnya ditemukan pada 5 Oktober 1965, Ahmad Yani dianugerahi pahlawan revolusi dan pangkatnya dinaikkan menjadi Anumerta, dan kini namanya diabadikan sebagai sejumlah nama jalan di berbagai daerah di Indonesia. Oke guys, kita masuk yang kedua, yaitu Letjen Suprapto. Letjen R. Suprapto lahir di Purwokerto, Jawa Tengah pada 20 Juni 1920. Pada masa pemerintahan Jepang di Indonesia, ia sempat ditawan dan dimasukkan ke dalam penjara, namun berhasil kabur.
Menjelang wafat, ia menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat untuk wilayah Sumatera. Dan pada tanggal 1 Oktober 1965, ia diculik dan dibunuh. Mengutip situs resmi Pemprov DKI Jakarta, jenazahnya juga dimasukkan ke dalam lubang buaya. Usai ditemukan, jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan atau TMP Kalibata, Jakarta Selatan. Namanya juga diabadikan sebagai nama jalan di berbagai daerah. Oke guys, kita masuk yang ketiga, yaitu Maijen S. Parman. Maijen S. Parman lahir di Wonosobo, Jawa Tengah pada 4 Agustus 1918. Semasa hidupnya, ia pernah mengenyam pendidikan di Amerika Serikat pada tahun 1951. Ia juga pernah menjadi Kepala Staf Markas Besar Polisi Tentara di Yogyakarta Desember 1945, Kepala Staf Gubernur Militer Jakarta Raya pada tahun 1949, Kepala Staf G pada tahun 1950, hingga Atase Militer Republik Indonesia di London pada tahun 1959. Benar-benar banyak sekali prestasinya. Dia menjadi kepala staf di berbagai daerah, guys, bayangin. Dan menjelang wafat, S. Parman menjabat sebagai Asisten 1 Menteri atau Panglima Angkatan Darat atau Menpangat gitu ya, dengan pangkat Mayor Jenderal. Wow. Ia juga gugur pada tanggal 1 Oktober 1965 dan dimakamkan di tempat makam pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Untuk mengenang jasa S. Parman, namanya juga diabadikan sebagai nama jalan di berbagai daerah. Oke guys, yang keempat yaitu Mas Tirto Darmo Haryono. Mas Tirto Darmo atau MT Haryono merupakan pahlawan revolusi yang lahir di Surabaya pada tanggal 20 Januari 1924. Mengutip situs resmi Pemprov DKI Jakarta, MT Haryono mampu menguasai 4 bahasa, yakni bahasa Indonesia, Inggris, Jerman, dan Belanda. Wow, sebenarnya pahlawan revolusi kita tuh semuanya sangat-sangat berprestasi, namun disayangkan matinya secara mengenaskan. Berkat kemampuan tersebut, ia sering dibutuhkan dalam perundingan dengan Belanda maupun Inggris. Yalah, dia macam jadi tutor ya kan. Kayak pas rapat-rapat dia jadi menyampaikan bahasa ini ke sini gitu ya kan. Itulah kalau kita berprestasi kayak gitu. Dan dia juga sempat bertugas di Belanda sebagai Atase Militer Indonesia. Namun, ia kembali lagi ke Indonesia untuk beragam tugas. Hingga akhirnya pada tahun 1964 diangkat Presiden Soekarno menjadi Deputi 3 Menteri Panglima Angkatan Darat. Dan pada tanggal 1 Oktober 1965, MT Haryono menjadi salah satu jenderal yang hendak diculik. Pada saat kejadian, ia sempat disebut melawan ya. Namun, dia tertembak juga. Jenazahnya kemudian juga dibawa ke lubang buaya hingga jenazahnya dimakamkan di TMP Kalibata Selatan. Dan namanya juga diabadikan sebagai nama jalan-jalan di Indonesia. Oke, kita lanjut yang kelima yaitu Donald Isaacus Panjaitan. Donald Isaacus Panjaitan atau yang dipanggil dengan DI Panjaitan lahir di Sitorang, Bali G pada 10 Juni 1925. Mengutip situs Pemprov DKI Jakarta, DI Panjaitan merupakan sosok yang gemar musik klasik dan penganut Protestan yang taat. Sesudah pengakuan kedaulatan, ia ditunjuk sebagai kepala operasi di Medan, lalu dipindahkan ke Teritorium II atau Sumatera Selatan. Beliau juga pernah menjabat sebagai Atase Militer di Bonn atau Jerman Barat, dan untuk selanjutnya dia ditugaskan lagi sebagai Deputi 1 Kasat dengan pangkat Kolonel. Sewaktu menjabat Asisten 4 atau Menpangat, ia mengikuti pendidikan Associate Command and General Staff College di Fort Leavenworth, Kansas, Amerika Serikat selama 6 bulan atau Desember 1963 sampai Juni 1964. Dan ia juga gugur dalam peristiwa Gerakan 30 September itu.
Setelah wafat, pangkatnya dia naikkan menjadi Mayor Jenderal Anumerta dengan diberi gelar pahlawan revolusi serta namanya diabadikan juga sebagai nama jalan. Kita masuk yang keenam, yaitu Sutoyo Siswo Miharjo. Pahlawan revolusi ini lahir di Kebumen, Jawa Tengah pada tanggal 23 Agustus 1922. Sebelum menjadi tentara, ia sempat menjadi pegawai negeri sipil atau PNS di kantor Kabupaten Purworejo, namun berhenti dengan hormat pada tahun 1944. Pasca proklamasi kemerdekaan, ia masuk Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, bagian kepolisian yang berkembang jadi Korps Polisi Militer atau CPM. Dan pada Juni 1946, ia diangkat menjadi Ajudan Kolonel Gatot Subroto yang ketika itu menjadi Komandan Polisi Tentara atau PT. Dan mengutip situs resmi Pemprov DKI Jakarta, Sutoyo terus mengabdikan diri di lingkungan CPM usai pengakuan kedaulatan. Dan pada tahun 1954, ia diangkat menjadi Kepala Staf Markas Besar Polisi Militer. Dan 2 tahun kemudian ia bertugas di London sebagai asisten atasé militer RI untuk Inggris. Setelah Sutoyo kembali ke tanah air, ia mengikuti kursus C Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat atau yang disebut dengan Sesquad di Bandung. Kemudian ia diangkat menjadi pejabat sementara Inspektur Kehakiman Angkatan Darat atau IRKE-AD. Berkat pengetahuan yang cukup dan pengalaman yang luas di bidang hukum, pada tahun 1961 ia diserahi tugas sebagai Inspektur Kehakiman atau Auditor Jenderal Angkatan Darat atau IRKE-OJEN AD. Pada saat masih mengemban jabatan tersebut, Sutoyo juga diculik dan jenazahnya dibuang di lubang buaya sama seperti pahlawan revolusi lainnya. Jenazah Sutoyo kemudian dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta Selatan, dan namanya juga diabadikan sebagai nama jalan. Oke guys, ini yang terakhir yaitu Pire Tendean. Pire Andries Tendean merupakan anggota TNI Angkatan Darat berpangkat kapten yang lahir di Jakarta pada 21 Februari 1939. Ia merupakan ajudan Menko Hankam Jenderal A.H. Nasution yang berhasil lolos dari penculikan pada gerakan 30 September. Pire diculik dan ditembak mati di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Pria 26 tahun itu dimakamkan di TMP Kalibata dan dianugerahi penghargaan Satya Lencana Sapta Marga dan namanya diabadikan juga sebagai nama jalan. Oke guys, sekian dulu video dari aku. Jadi, kalian yang menurut kalian cerita aku kurang banyak, kalian bisa menambahkan di kolom komentar. Dan ini mohon maaf banget ya kalau misalnya nanti cerita ini ada yang kurang atau Nindi salah pengucapan kata. Nindi mohon maaf ya sebesar-besarnya. Dan Nindi mohon kalian yang udah nonton video ini jangan lupa share, kita sama-sama berbagi hal untuk tidak melupakan pahlawan kita. Dan kalian jangan lupa like, comment, and subscribe dan dukung channel aku supaya aku makin semangat ya guys. Jadi buat ibu yang ngasih tugas sama aku, maaf ya Bu, Nindi buatnya di YouTube karena biar sekalian ngasih tahu ke seluruh orang nanti yang ngelihat video ini. Jadi buat kita yang masih pandemi, belajarnya masih jarak jauh, semangat. Karena mau belajar dimanapun, asalkan kita niat, pasti kita bisa. Semangat. Assalamualaikum.